Halo semua, aku mau cerita pengalamanku selama ekspedisi 10 hari di Raja Ampat, Papua. Nah lanjut, akhirnya keesokan harinya itu kita kan tuh setelah malam-malamnya itu ya kita langsung berlayar dari Sorong itu kita berlayar ke tengah sampai tiba di Daram Island. Misol Daram Island. Di situ itu adalah pengalaman pertama aku snorkeling di lautan terbuka di open seas. Sebelumnya itu aku udah di briefing sama ada panitianya namanya Rosi. Dia tuh baik banget ya, dia tuh bener-bener nge-guide aku. Dia tahu banget kondisiku sebagai orang yang biasanya cuma ke sungai terus tiba-tiba ke laut. Terus dia ngasih tahu aku nggak usah khawatir kalau orang snorkel itu nanti bisa pakai pelampung, bisa ya udah cuman menjatuhkan badanmu aja di laut, nanti ikan-ikan malah ada yang nyamperin, nggak usah takut kedalaman, nggak usah takut betapa luasnya lautan itu, betapa gelapnya lautan itu, kayak nggak usah dipikirin. Padahal sebenarnya aku emang takut sih, emang penakut ya anaknya. Jadi kalau lihat laut itu, kalau kita lihat bentangan laut yang sangat luas, kedalaman laut, terus kan gelap, itu kan khawatir gitu ya perasaannya. Terus tapi tiba-tiba Rosie bilang gak usah khawatir, just enjoy gitu katanya. Akhirnya di hari pertama itu hari kedua itu aku semangat, aku positive thinking, yakin orang-orang ini bisa, kenapa aku nggak bisa berenang kayak mereka. Akhirnya dan di situ tuh kita lupa nggak bawa life jacket, jadi kita pakai ban yang bulat itu kan. Akhirnya langsung disuruh loncat ke dalam tengah laut itu kan. Kalau di kolam renang kan biasanya lewat tangga gitu kan, kayak lebih ada persiapan. Terus ini tiba-tiba disuruh loncat aja gitu. Ya wis lah, berani bior. Terus habis itu ombaknya itu kuat banget, ombaknya tuh kayak bener-bener nerbangin kita kemana-mana gitu loh. Terus aku harus tetap tenang, stay cool. Terus aku langsung dingkluk lihat ke laut. Wow, indah banget lautnya itu. Aku nggak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata sih. Pokoknya mau lihat ikan yang kecil-kecil, ikan yang agak besar, mau lihat ikan yang warna biru, ikan yang warna merah, ikan yang warna hitam. Terus karang-karang, banyak karang-karang joget-joget. Terus ya indah banget. Tapi saat aku menikmati itu, ombaknya tuh bener-bener nggak nguati gitu loh. Ombaknya tuh bener-bener bikin muntah. Sampai akhirnya saat snorkeling pertama itu aku muntah sekitar 2 kali. Terus yang bikin aku muntah juga itu adalah karena ini maskernya gogglesnya itu loh, alat snorkelnya itu habis dicuci pakai sabun bayi, dimana sabun bayi sampo bayi, dimana itu panas kan, pahit ya. Jadi biar layar kaca itu kita nggak beruap gitu, dia cucinya pakai sampo bayi, jadi kan kayak bening gitu, clear. Nah ternyata alat pernafasannya itu juga dicuci pakai sabun bayi. Betul banget orang-orang ini. Soalnya tak masukin ke mulutku kan, dan itu ternyata tuh belum dibilas dengan sempurna, jadi rasa pahit-pahitnya tuh masih ada di mulut gitu. Bayangin aja. Terus akhirnya udah muntah 2 kali, semua sarapanku keluar. Sampai akhirnya mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam aku snorkel itu, akhirnya aku menyerah, kayak aduh aku nggak bisa kayak gini, aku pengen ke darat aja. Akhirnya aku minta dipanggilin kapal, lalu melambaikan bendera putih, dan akhirnya ya wis aku duluan dan mereka setengah jam dulu. Jadi aku nungguin mereka snorkel setengah jam, terus kita kembali ke kapal. Nah setelah itu Abby, si peneliti profesional itu ngajak aku buat sampling air. Dia pingin ngenalin aku cara dia sampling. Terus dia pengen nge-compare sama cara aku sampling yang pakai LST biasa itu. Terus akhirnya kita naik perahu kecil, kita ke tengah laut, dan itu menggoncang-goncang lagi. Di perjalanan itu aku muntah lagi. Terus kan dia kan pakai bulbs, alat samplingnya dia itu Geotech. Jadi dia tuh kayak ada selang, terus difilter pakai, dia sama sih kayak kita filter pakai saringan monil gitu ya. Nah dia itu saringannya pakai besi aluminium gitu. Meshnya
kurang lebih mesnya sama kayak kita, malah lebih rincian mesnya kita, lebih kecil mesnya kita gitu. Tapi dia itu juga dibagi sih, dia tuh ada tiga different size. Aku lupa ukurannya, nanti aku tulis aja lebih lanjut di bukunya aja ya. Kalau yang di sininya aku nggak nyatet berapa mesnya itu dia. Terus habis dia filter di mes, dilewat-lewatin ke mes itu, dia ngambilnya kurang lebih sekitar 17 liter. Kalau kita kan 10 liter ya, dia ngambilnya 17 liter. 14 liter. Terus habis itu setelah dia filter itu, dia masukin ke filteran itu kan, filteran besi tadi, terus dilipat pakai aluminium foil. Kalau kita kan dimasukin ke plastik strap itu kan. Itu sih, dari situ aku langsung belajar banyak dari dia. Terus dia kayak ngingetin aku, kita harus pakai barang-barang yang minim plastik ya, nggak boleh ada kontaminan plastik sama sekali. Terus dia juga guna ulang sebenarnya. Aluminium foilnya dia itu nggak yang sekali pakai buang. Itu adalah aluminium foil yang dia udah dia pakai sebelumnya, cuman dia panaskan, dia perlakukan apa yang bisa ngurangin bakteri-bakterinya sampai akhirnya dia bisa gunakan kembali. Dan itu tuh aluminium foilnya dia tuh udah lecek gitu loh, udah beberapa ada yang sobek, jadi dia tuh harus ngelapisin berkali-kali pakai aluminium foil itu. Kalau di sini kan kadang-kadang kita pakai sekali aja kan, tapi seringkali juga diguna ulang sih. Terus habis itu dia nanyain aku, kamu berapa banyak ambilnya? Aku cuman 10 liter. Oh, kalau aku 14 liter. Ya itulah, kita kayak cerita-cerita lah, kayak mengcompare metode penelitian dia dengan metode penelitian yang aku pakai gitu. Terus habis itu setelah sampling itu kita kembali ke kapal dan kita hitung partikel di kapal. Kan soalnya Abby itu bawa mikroskop dia, jadi sampai di kapal dia langsung pasang itu mikroskopnya. Terus aku hitung jumlah partikel mikroplastik yang aku temukan di air itu. Terus dia kayak sample preparation gitu, soalnya dia bilang dia nggak bisa nguji sampelnya dia di sini, dia harus nguji di laboratorium yang besar, yang laboratorium yang emang super steril, yang nggak ada kontaminan gitu. Dan itu keren banget sih, dia bener-bener zero kontaminan anaknya. Terus habis sampling aku muntah lagi. Kan seharusnya kan kita tuh snorkeling 2 kali ya, sehari itu snorkel 2 kali. Tapi karena aku nggak nyaman sama kondisi laut yang ada, jadi aku snorkelnya cuma pagi tok. Selama 10 hari itu aku snorkel pagi tok, dan siangnya kalau nggak aku brand audit, ya aku sampling air, ya aku ngitung partikel di mikroskopnya Abby, ya aku explore keliling-keliling kapal gitu. Ya kalau siang-siang paling aku bersantai di kapal gitu, sedangkan orang-orang yang lain pada snorkel gitu deh. Terus itu sih hari pertama cuman snorkel sama sampling sama ngitung partikel di kapal. Udah hari kedua selesai.